Lagi ramai betul nih guys, netizen kita terbelah menjadi dua, pro dan kontra. Jadi sekarang lagi tren transisi imam tarawih. Banyak anak muda dari kalangan Gen Z bikin transisi tren menampakkan diri mereka sebagai imam tarawih. Terus yang kontra, yang tidak suka mengatakan, kenapa sih imam tarawih harus direkam-rekam? Untuk apa coba melakukan itu? Ibadah itu harusnya antara kita dan Tuhan, bukan untuk direkam, apalagi dipertontonkan. Ria itu ria. Jadi menurut mereka itu perbuatan yang nggak bagus guys. Ya kalau nggak bagus ya udah jangan dilakukan kan. Apalagi dijadikan tren. Kata yang pro, lah kan bagus. Ini trennya tentang kebaikan, tentang ibadah. Daripada bikin tren yang jelek, perempuan buka aurat, geol-geol, velocity, mending membuat tren yang bagus tentang ibadah. Apalagi sekarang di bulan Ramadan, supaya tontonan kita jadi mantap, tidak menampakkan aurat kan. Bukan yang harum. Apalagi yang harum, itu tuh yang bikin konten-konten masakan-masakan itu kan tergoda kan. Jadi netizen ini lagi senggol-senggolan nih. Ada yang mendukung dan ada yang tidak. Awalnya saya nggak mau bahas, ya biarkan aja mereka senggol-senggol kan. Tetapi ini membawa nama-nama Gen Z. Karena pelakunya yang bikin tren itu kebanyakannya Gen Z. Ada juga yang komen, nggak usahlah dijadikan Gen Z ini sebagai imam sholat. Terus mau dijadikan apa? Imam maksiat. Jadi saya ambil dari sisi yang lain yang belum dibahas oleh ustadz-ustadz. Sekarang guys, kita berada pada zaman media. Yang mana media ini sekarang diatur oleh algoritma. Maka banyak yang menjadi budak algoritma. Gimana maksudnya ustadz? Algoritma itu apa Ustaz? Makanan Ustaz. Agus lapar Bu. Sebuah pikiran makanan, mentang-mentang puasa. Agus lapar Bu. Kamu pernah merasa nggak FYP-mu muncul gini, FYP orang munculnya begono. Beda-beda tuh tiap orang. Itu semua apa yang ditampilkan di layar kita itu diatur oleh algoritma. Dan masalahnya algoritma ini itu nggak pintar-pintar amat. Mana yang ramai itulah yang akan dia rekomendasikan sehingga banyak ditonton oleh orang. Algoritma tuh ibaratnya seorang pelayan di sebuah supermarket. Banyak orang belanja kan. Kemudian pelayan itu bakalan lihat tuh. Oh, ini pengunjung yang ini nampaknya suka melihat bagian celana-celana dalam nih. Pengunjung ini kayaknya suka di bagian game-game ini karena dia datangnya ke tempat game. Pengunjung ini kayaknya lebih suka ke baju-baju nih karena mereka beli bajunya. Agus lapar Bu. Jadi pelayan itu akan melihat semua aktivitas orang-orang yang berkunjung tersebut, kemudian dianalisa sama dia. Orang-orang ini lebih lama melihat yang seperti ini, berarti dia suka. Oh, orang ini pernah membeli ini, berarti dia suka ini. Sama seperti media sosial, kalau ada orang yang mantengin satu video terus-menerus, algoritma bakalan baca. Oh, ini berarti dia suka video seperti ini. Agus lapar Bu. Maka nantinya video yang sama akan direkomendasikannya kembali. Apalagi kalau di-like, di-share, disalin tautan, maka video-video seperti itu akan direkomendasikan. Agus lapar Bu. Terus Ustadz, apa hubungannya dengan transisi imam ini? Menurut saya ini bagus kita bikin tren-tren tertentu, tapi tren yang positif, supaya algoritma merekomendasikan video-video yang positif juga. Agus lapar Bu. Walaupun mungkin di awal-awal ada orang yang tidak karena Allah, karena ria, ya untuk di awal kita maafkan aja sambil dia belajar supaya tidak ria. Toh masalah ria ini kita nggak tahu, itu kan tentang hati orang. Emang bisa meneropong hati orang? Mana bisa? Agus lapar Bu. Jadi tren seperti ini menurut saya bagus. Bahkan kita bikin aja banyak-banyak tren. Untuk anak-anak Gen Z ini semua, nggak usah takut. Bikin tren, yang tren ini nanti bikin algoritma merasa bahwa konten-konten bermanfaat itu bagus. Konten-konten tentang ibadah itu mantap, banyak yang suka. Akhirnya FYP semua orang nanti adalah tentang ibadah, bukan tentang cewek-cewek yang geol-geol lagi kan. Agus lapar Bu. Jadi nggak usah takut mengupload kebaikan, itu mantap. Like juga ini nih, kemudian share supaya video ini naik. Agus lapar Bu. Oke?